Setiap kita itu selalu pasti misalnya punya goal, punya target, punya sebuah hal yang ingin dicapai. Nah, permasalahannya adalah untuk mencapai itu kita harus mengubah kondisi kita, ya. Dari kondisi saat ini menuju ke kondisi yang kita inginkan. Nah, dalam pencapaian itu tidak hanya kerja ternyata yang dibutuhkan, tapi juga ada perubahan di dalam diri, perubahan di dalam sikap, perubahan di dalam ritme kerja, perubahan di dalam pengetahuan, wawasan, dan keterampilan. Nah, ketika kita dalam proses mencapai apa yang kita inginkan tersebut, maka satu hal yang juga harus kita pastikan sejalan dalam proses pencapaian itu adalah proses bagaimana kita punya willpower, kekuatan keinginan yang kuat untuk melakukan hal-hal tersebut. Dan willpower itu hanya akan bisa kalau kita apa? Mampu menginfluence diri kita. Sederhananya teman-teman, misalnya seperti ini. Setiap pagi kita bangun, ya, setiap pagi kita bangun dan kemudian kita berpikir tentang apa yang mau kita lakukan hari ini itu. Dari apa yang mau kita lakukan hari ini yang sudah kita pikirkan, tidak semua ternyata kemudian membuat kita yang dari posisi tiduran menjadi posisi duduk. Tidak semua yang kemudian kita bayangkan membuat kita dari posisi duduk di tempat tidur untuk segera berdiri. Dan tidak semua juga dari apa yang kita bayangkan, visualisasikan mampu membuat kita dari posisi berdiri hingga kemudian segera dengan semangat berlari. Nah, apa yang membuat itu berbeda? Faktor seberapa besar pengaruh dari apa yang kita bayangkan terhadap diri kita. Nah, setiap kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Setiap kita punya peran untuk menentukan bagaimana nasib kita sendiri. Sehingga keterampilan, penguasaan kita di dalam bagaimana mempengaruhi diri sendiri itu akan menjadi sebuah kunci di dalam keberhasilan hidup. Ya, kalau misalnya kita sebagai seorang muslim, ya, kita setiap tahun itu melakukan puasa. Maka sebenarnya puasa ini adalah proses bagaimana kita mampu mempengaruhi diri kita dengan menahan hawa nafsu, menahan lapar dan minum. Itu juga adalah proses ataupun bagian dari proses influence yang kita lakukan untuk diri kita. Ketika misalnya ada dorongan-dorongan yang mengajak untuk kita tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, maka kemampuan kita menginfluence diri kita untuk tetap on the track, tetap di dalam prinsip-prinsip yang kita punya, itu akan menjadi pegangan. Nah, sekarang caranya bagaimana kita bisa kemudian menginfluence diri? Yang pertama adalah kita butuh secara clear tahu apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Semakin kita clear dengan apa yang kita inginkan di dalam hidup ini, maka akan semakin clear juga inspirasi yang akan kita dapatkan, inspirasi yang akan menggerakkan kita. Ya. Jadi, impian Anda, target yang ingin Anda capai, goal Anda di depan, itu adalah inspirasi. Semakin jelas impian, goal, dan target Anda, maka inspirasi Anda akan semakin besar. Ketika goal tersebut menjadi inspirasi, nah inilah teman-teman yang kemudian membuat dia bertransformasi menjadi apa? Motivasi. Jadi dari sebatas inspirasi, ketika itu betul-betul kemudian sangat-sangat kita inginkan, kita libatkan emosi di dalamnya, maka dia akan berubah menjadi motivasi. Motivasi yang apa? Yang kemudian akan membawa kita untuk punya aksi. Nah, jadi pastikan kalau kita ingin kemudian mampu menginfluence diri kita, kita punya goal, dream yang jelas, jadikan dia inspirasi sehingga mampu memotivasi diri kita. Nah, punya motivasi, punya keinginan kuat, ternyata juga tidak cukup teman-teman semua untuk bisa menginfluence diri kita. Nah, ada satu riset yang menarik yang dilakukan, ya. Ternyata ada fakta yang lucu. Nah, ini disampaikan oleh guru saya, Pak Tung bilang seperti ini. Orang cenderungnya seperti ini. Kalau orang Indonesia datang ke Singapura, maka secara tidak sadar orang-orang Indonesia ini pun akan punya sikap, punya attitude sama seperti orang di Singapura. Dan menariknya adalah sebaliknya itu. Orang-orang di Singapura yang terkenal tertib, rapi, disiplin, ketika mereka ada di Indonesia, mereka akan bersikap, berperilaku sebagaimana orang yang ada di Indonesia.
ya, yang sangat random sikap perilakunya. Nah, artinya apa? Jadi ada hal yang harus kita pahami bahwa faktor lingkungan itu sangat-sangat besar pengaruhnya di dalam menginfluence diri sendiri. Orang itu akan sangat kuat terinfluence selain karena dirinya sendiri, juga karena apa? Faktor lingkungan. Makanya kalau Anda kemudian ada keinginan untuk mengubah sesuatu di dalam diri Anda menjadi lebih baik, satu hal yang harus Anda pastikan yaitu adalah bantu diri Anda untuk apa? Untuk kemudian juga bisa berada di lingkungan yang tepat, yang menunjang Anda untuk berubah, yang menunjang Anda untuk bertumbuh, yang menunjang Anda untuk menjadi lebih baik lagi itu.